Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat dan mengatur lembar kerja ataupun lembar dokumen kerja kita untuk penulisan, baik itu makalah, artikel, opini, ataupun penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tugas akhir, disertasi dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ akan saya jelaskan bagaimana caranya, mulai dari sangat dasar sekali ya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dari proses pembuatan sampai proses penyimpanan seperti apa, nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, lanjut ya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu lembar kerja kita. Yes, sudah tampil. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi apabila ada teman-teman yang menggunakan versi di bawahnya seperti 2007 ataupun versi di atasnya di 2013, 2016 ataupun 2019 dan lain sebagainya, nah itu pada dasarnya nanti sama, proses pengaturan isinya sama. Yang membedakan hanya tampilannya saja. Oke, lanjut ya. Di sini sebelum kita menuliskan sebuah isi di sini kata-kata, pertama-tama biasanya kita itu harus mengatur marginnya, margin untuk lembar kerja kita. Nah, sebelum mengatur margin lembar kerja kita di sini, terlebih dahulu saya akan pergi ke file di sini, kemudian masuk di option, kemudian di advanced. Nah, di scroll ke bawah ya kursor. Nah, di sini biasanya sebelum waktu pertama kali menginstal ini secara default biasanya inci ya teman-teman ya, ada di inci. Nah, itu teman-teman ganti ke sentimeter. Nah, kenapa harus diganti ke sentimeter? Karena nanti di proses pengaturan marginnya itu supaya sangat mudah untuk mengaturnya. Biasanya berapa senti kali berapa senti, atas berapa senti, bawah berapa senti, terus samping kanan kita juga berapa senti. Sedangkan kalau pakai inci, ya mungkin ada sebagian yang paham teman-teman sudah terbiasa dengan inci, ya monggo silakan, tidak apa-apa digunakan yang inci. Nah, di sini saya menggunakan sentimeter ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu atur marginnya. Biasanya kalau di proses penulisan skripsi ya, anggap saya contohkan di sini proses penulisan skripsi itu biasanya kita harus atur marginnya. Marginnya cara ngaturnya itu masuk di pick layout, di tab pick layout, kemudian di pick setup. Nah, oke. Jadi ini masuk di tab pick layout, kemudian di kolom ini, di kolom pick setup di pojok kanan bawah ada simbol seperti ini. Nah, ini kita klik, kemudian kita atur marginnya. Pertama-tama biasanya menggunakan A4 ya teman-teman ya. Oke, A4. Kemudian untuk atasnya top atas, biasanya kalau di sistematika penulisan itu tergantung dari instansinya biasanya ya, dari universitasnya biasanya itu ya. Jadi misalkan di sini untuk yang atas lebarnya 4, yang bawah 3, yang kiri lebar kiri 4, 3. Ada juga yang menggunakan 4, 4, 3, 3. Ada yang 4, 3, 4, 3. Nah, itu tergantung dari di tempat teman-teman. Oke, sebagai contoh ini saja ya, 4, 3, 4, 3. Jadi di top di atas lebarnya 4, di bawah lebarnya 3 cm, di kiri 4 cm, di kanan 3 cm. Oke, kemudian oke. Nah, selesai ini dah. Oke, selanjutnya biasanya di sistematika penulisan itu yang pertama biasanya ada sebagai contoh ini ya teman-teman ya, saya tuliskan
bab besar mungkin ya, saya yang besarkan. Oke. Misalkan bab 1 misalkan. Bab 1 biasanya ada pendahuluan. Nah, lalu kemudian biasanya ada lagi menu setelah pendahuluan biasanya ada latar belakang. Oke. Latar belakang biasanya ada yang menggunakan angka Romawi, ada yang huruf kapital seperti ini. Nah, itu tergantung dari tempat teman-teman sendiri itu ya. Oke, lanjut. Sebagai contoh di sini misalkan latar belakang. Latar belakang misalkan. Nah, ini jadi sebelum proses penulisan teman-teman itu diupayakan untuk isinya, misalkan di latar belakang ada isinya. Nah, ini nanti dimasukkan di proses akhir. Maksudnya di proses akhir itu dimasukkan setelah teman-teman menuliskan menu-menunya, sistematikanya. Misalkan di sini saya menuliskan A latar belakang, kemudian setelah A kita enter di sini ada B. Nah, ini isikan dulu. Misalkan B di sini ada rumusan masalah misalkan. Rumusan masalah. Kemudian enter lagi. Ini secara otomatis ya, teman-teman ya. A B C. Jadi otomatis ini kan ya. Otomatis. Kemudian C saya kasih contoh tujuan misalkan. Kemudian D apa ya? Metode penelitian misalkan. Oke, ini ya sebagai contoh ya teman-teman ya. Ya, jadi ini yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Cara yang sangat mudah. Kenapa? Kok harus ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Karena apabila teman-teman nanti setelah masukkan latar belakang, lalu kemudian di sini misalkan ya latar belakang. Lalu kemudian di sini teman-teman menuliskan isinya misalnya. Sebagai contoh ini ya, contoh saja ya teman-teman ya. Cepat ini. Nah, kemudian titik enter misalkan. Nah, ini saat pembuatan menu selanjutnya B misalkan. Nah, ini sebenarnya bisa saja tergantung caranya teman-teman. Cuman ini adalah cara yang menurut saya dan teman-teman yang lain itu terapkan, bahwa ini adalah cara yang sangat efektif. Supaya apa? Supaya terlihat rapi dan mudah dalam proses pengerjaannya dan pengaturannya terutama ini ya. Jadi saya sarankan seperti tadi itu ya. Ini B apa tadi B itu ya, rumusan masalah paling besar semuanya ya. Rumusan masalah. Terus C ada tujuan, kemudian D apa tadi, metode penelitian. Nah, cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya baru teman-teman itu membuat isi dari ataupun sub-sub menu yang ada di menu di latar belakang misalkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan cara disorot di sini ya. Setelahnya latar belakang, kemudian enter. Nah, setelah enter kemudian tekan tombol backspace, hapus. Nah, seperti ini. Baru kemudian teman-teman itu menuliskan isinya. Misalkan, oke lah saya contoh gini ya, cepatnya. Misalkan. Nah, lalu bagaimana Mas kalau misalkan setelah menu ada submenu, misalkan latar belakang pendidikan misalkan, sejarah misalkan. Oh, gampang ya teman-teman, tinggal masukkan di sini, klik lagi di sini dan enter, hapus. Kemudian setelah menu latar belakang ada submenu lagi, misalkan latar belakang sejarah misalkan ya. Jadi biasanya setelah huruf susunannya biasanya A, terus angka, terus apabila ada subnya lagi itu biasanya huruf kecil ya.
Oke, lanjut ya. Di sini setelah latar belakang kemudian tekan misalkan angka 1, ada sub menu yang namanya sejarah misalkan. Tinggal kita klik satu begini. Kemudian titik. Kemudian tulis sejarah. Oke. Nah, kemudian seperti ini. Nah, seharusnya kalau memang ada sub menunya itu paling tidak dari awal teman-teman ya. Oke, maksudnya dari awal gini saya jelaskan ya. Saya hapus dulu. Jadi di latar belakang misalkan ada sub menu sejarah misalkan tadi kayak tadi. Enter, spasi, kemudian tulis misalkan sejarah misalkan ya. Kemudian enter lagi, ada 2 sub menu. Kemudian sejarah pendidikan misalkan. Oke, hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi ini kan hanya contoh bagaimana proses pengaturan yang sekiranya rapi nanti itu kan. Nah, misalkan di rumusan di tujuan misalkan juga ada biasanya tujuan umum biasanya. Nah ini tinggal masuk ke sini, klik di sini, kemudian enter, kemudian hapus, klik space di keyboard ya. Kemudian tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Satu, tujuan umum. 2, tujuan khusus. Nah, jadi seperti itu. Oke, gini ya cukup ya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah diketik semuanya yang bersifat menu dan sub menu. Kayak ini kan ada menu, ada sub menunya, dan tujuan umum juga ada sub menunya. Lalu bagaimana kalau misalkan di setelahnya sejarah ada sub menu lagi? Tinggal klik sorot di sini, kemudian enter, hapus, kemudian tulis misalkan huruf A kecil biasanya ya. Jadi sejarah apa misalkan, tulis di sini B ini. Nah, itu kalau ada sub menunya. Tapi kalau misalkan tidak ada, tidak usah, tinggal dihapus saja ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan proses isinya. Misalkan di latar belakang ada latar belakang sejarah, nah, kemudian ada isinya. Nah ini kemudian kita enter di sini, klik di sini, kemudian enter, hapus. Nah baru di sini kita tulis isinya apa misalkan. Oke, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Oke, yes. Nah, ini ada 1 paragraf ini. Misalkan ada 2 paragraf, tinggal enter lagi. Yang ini. Kasih contoh saja ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita sudah punya 2 paragraf di latar belakang ini. Selanjutnya oke teman-teman, di sini kan sudah selesai semuanya di sini kan ya. Lalu kemudian kita ingin, nah biasanya juga ada berapa spasi sih dalam proses penulisan makalah ataupun karya tulis ilmiah seperti skripsi dan lain sebagainya. Nah biasanya ada yang 1,5, ada yang 2,5. Nah biasanya saat pertama kali membuka lembar kerja baru, otomatis itu default semuanya ya. Jadi dari proses seperti tadi yang saya jelaskan itu ya, yang inci diganti ke sentimeter sampai penulisan pengaturan margin. Nah, itu kan semuanya default maksudnya default itu settingan standar waktu pertama kali kita membuka lembar kerja. Nah kita ingin misalkan ini kok terlalu masuk ini mas, gimana caranya? Nah gampang. Nah, jadi pertama-tama ini kan terlalu masuk ini kan ya, sini ini tidak bisa ini, kalau misalnya kita hapus tidak bisa. Caranya bagaimana? Pakai fungsi tab. Caranya bagaimana? Seperti ini saya jelaskan ya. Pertama kita blok dulu di sini sampai sini. Oke. Kemudian ada di sini. Nah, di toolbar decrease indent. Kita klik ini ke belakang. Kalau ke depan ini. Dan lalu bagaimana kalau kita menggunakan alat bantu keyboard misalkan? Jadi teman-teman tinggal di blok ini kan masih masuk ini kan ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan Ctrl Shift M.
Itu Ctrl Shift M dari ke belakang ya, itu ya. Jadi menggunakan fungsi tab ini. Jadi lurus kan. Ada yang kadang juga teman-teman sampai ke sini anunya. Nah kayak gini. Jadi tulisannya lurus di sini. Nah ini kan tidak dibenarkan seperti ini kan. Yang betul itu adalah mengikuti ada garis bantu ini kan ya, garis tempat kerja kita ini kan bro, tempat kerja. Nah ini ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah lurus ini. Nah, lalu kemudian spasinya bagaimana? Ada yang menggunakan spasi 1,5, ada yang menggunakan 2 spasi. Biasanya kalau di skripsi sama tesis dan disertasi semuanya pakai 2 spasi ya teman-teman ya. Nah kita caranya kita blok dahulu ini, kemudian kita buat seperti normal dengan 1 spasi supaya enak nanti kita anunya, kita settingannya, kita aturnya itu ya. Kemudian setelah di blok masuk ke pick layout. Nah di menu di tab pick layout ini kita masuk di di paragraf teman-teman ya, maaf ya. Jadi di tab home masuk ke menu paragraf, kemudian sorot di pojok kanan bawah, kita klik. Nah ini. Jadi di kolom after ini, ini ada secara otomatis ada 10, ada yang 6 juga teman-teman. Jadi ini dinolkan. Nah, dinolkan. Terus ini di spasinya ini di 1 spasi. Kita oke. Nah, ini 1 spasi ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau mau 2 spasi? Masuk ke yang tadi. Nah, ini. Jadi di tab home ini, di menu home, terus masuk di menu bar di paragraf, di toolbar paragraf maksudnya, kemudian di pojok kanan bawah ada seperti panah seperti ini ya, kita klik. Nah, kemudian ada 2 spasi misalkan, berarti double mainnya ya, 2 spasi. Nah kayak gitu. Kalau ada 1,5 spasi, kita membuat 1,5 spasi ini, oke. Nah ini 1,5. Oke, kita pakai yang 2 spasi ya, 2 spasi, kemudian double. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini kok tidak lurus, mesti bagaimana caranya supaya bisa lurus rapi? Nah ini caranya ada di sini teman-teman ya. Nah, di blok dulu ini ada dua paragraf ya teman-teman ya. Ini ya, di blok, kemudian di toolbar ini di paragraf ada ini ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini ratakan, rata tengah, rata kanan, rata kiri. Nah, kita menggunakan yang rata kanan kiri TV ini. Oke, yes. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana supaya biasanya di setiap paragraf itu, setelah paragraf itu biasanya ini ada agak masuk biasa tulisan ini ya, ada masuk seperti ini biasanya. Cuman nggak bisa kita manual, kita bisa manual tapi hasilnya juga tidak maksimal nanti ya. Caranya bagaimana supaya ini ketemu bahwa ini paragraf pertama, ini paragraf kedua? Caranya seperti tadi, di blok dulu ya tulisannya ya. Blok dulu tulisannya, kemudian masuk di paragraf. Nah di sini ya, seperti tadi ya, klik, kemudian di spesial, lihat ya teman-teman ya, di sini ya spesial, pilih first line. Nah ini non. Nah di sini sudah tampilannya setelah kita klik. Kalau first line, jadi baris pertama masuk berapa ketukan ke dalam. Kalau yang hanging ini baris setelah baris pertama yang masuk. Ini biasanya digunakan untuk daftar pustaka biasanya ya teman-teman ya.
Oke, kita pakai yang ini. Yes. Kemudian oke. Nah, di sini sudah kawan kan ya. Jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa mengatur, bisa membuat paragraf, kemudian paragraf selanjutnya, paragraf kedua sejarah. Nah, yang ini kita ratakan tengah ya teman-teman ya. Kita pilih ini. Nah, kemudian kita tebalkan tulisannya. Oke. Nah, di sini sudah jelas. Lalu kemudian selanjutnya sama untuk di menu B, di rumusan masalah juga sama ini teman-teman ya. Kita tinggal klik di sini, kemudian enter, kemudian hapus. Nah, kita tinggal tuliskan di sini rumusan masalah. Oke, ini hanya contoh ya. Oke. Nah, di sini kan masih rata kiri ya teman-teman ya. Belum rata kanan kiri. Kita samakan rata kanan kiri. Klik di sini justify. Nah, oke. Nah, ini kemudian kita samakan juga seperti ini. Jadi di baris pertama masuk berapa ketukan ke dalam ini ya. Caranya sama. Dengan masuk kita sorot di sini, klik, ataupun di blok sama saja sebenarnya. Kita masuk di paragraf, kemudian pilih spesial dan pilih first line. Tinggal oke, yes. Nah, di sini rupanya. Lalu kemudian ini terlalu masuk mas anunya tulisannya. Oh, gampang ya, tinggal dikurangi teman-teman di first line-nya tadi itu ya. Jadi masuk ke sini, di blok dulu di sini atau disorot kayak gini, kemudian di paragraf, kemudian di first line. Nah, di by-nya ini tinggal dikurangi. Nah, di sini akan tampilannya akan kelihatan ya, sangat dikurangi. Tambah, oke. Nah, misalkan 1 ya. Yes. Nah, di sini sudah ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman di sini. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi dari proses penulisan sistematika, penulisan karya tulis ilmiah. Jadi mulai dari menu, submenu. Jadi caranya yang dasar yang sangat mudah adalah seperti tadi. Yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu menu dan submenunya kalau ada submenunya. Latar belakang, sejarah, pendidikan, rumusan, tujuan umum dan lain sebagainya ini ya. Jadi untuk bawahnya sama saja ya teman-teman ini ya, cara penulisannya. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Kemudian kita supaya lebih rapi kita blok ini, kita tebalkan tulisannya. Sejarah juga misalkan kita tebalkan. Rumusan. Jadi atau kontrol B ya, sama kontrol B ini ya. Jadi ini lurus, jadi rapi kelihatannya ya teman-teman ya. Dari latar belakang saat kita sorot, nah semuanya lurus. Kemudian di menunya kita sorot juga lurus. Jadi ada kadang teman-teman yang menggunakan yang sampai lurusnya sama seperti ini, sama di submenunya itu kan ya. Kayak gini. Nah, ini kan lurusnya ke sini kan ya. Nah, ini kurang tepat, kurang betul. Sebenarnya ada juga kadang yang memakai penulisan yang seperti itu ada. Cuman kebanyakan yang masalah pengaturan itu harus rapi, mengikuti menu ataupun submenunya seperti ini. Jadi pakainya tab ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita belajar bareng-bareng, sama-sama tahu, sama-sama belajar, dan nanti tinggal proses penyimpanannya ya ini ya. Oke, cara menyimpannya itu tinggal Ctrl S, sebenarnya gampang sekali ini. Ctrl S ataupun kita klik di file, kemudian save. Kemudian kita tinggal simpan, mau disimpan di mana, misalkan di
di dokumen kita buat folder baru. Jadi di mana file kita akan lembar kerja kita akan kita simpan. Misalkan latihan. Oke. Enter. Nah, kemudian tinggal kita kasih nama di sini. Bab 1 misalkan pendahuluan. Kemudian pilih tipenya. Nah, ini kadang juga teman-teman banyak yang tanya, tipenya itu kadang banyak yang macam-macam gitu. Banyak, misalkan di komputer A, saya mengetik di komputer A, kemudian setelah saya pindah ke komputer B itu berubah banyaknya. Nah, ini yang kadang yang banyak masalah di sini juga. Nah, bagaimana supaya tidak berubah, teman-teman ya? Nah, itu kalau secara ini adalah penyimpanan secara default untuk ekstensinya, untuk lembar, untuk filenya. Kalau saya biasanya menggunakan Word 97 2003. Ada juga teman-teman yang menggunakan RTF, ada yang menggunakan ada yang secara default menggunakan proses penyimpanan yang ada di Microsoft Word itu sendiri, ada yang ini. Bedanya di ekstensinya. Dan yang membedakan juga biasanya kalau saya pribadi saya menggunakan ini, dan itu setelah dipindah ke komputer lain ke versi yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah itu masih aman gitu. Lalu apa bedanya ini Word 97 2003 sama RTF? Nah, sama saja sebenarnya, cuman kalau RTF itu saat proses penyimpanannya itu semua, entah itu apa saya kurang paham juga itu ya, semua komponen-komponen yang ada di Word itu semua yang tersimpan dari satuan. Jadi saat proses membuka di komputer lain itu agak lama, proses membukanya agak lama apabila isinya terlalu banyak itu kan. Jadi saya ambil jalan tengah di Word 97 2003. So teman-teman mau pakai yang mana? Mau pakai yang default dokumen atau 97 2003 ataupun di RTF Rich Text Format. Saya pakai yang ini. Oke, kemudian save. Oke, selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk ke selanjutnya sama saja selanjutnya. Untuk hal-hal lain yang nanti ada yang perlu dipertanyakan, teman-teman silakan komen di bawah apa yang perlu apabila ada permasalahan terkait dengan lembar kerja ataupun proses penyimpanan dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita sama-sama belajar. Nanti saya coba akan bantu. Apabila perlu tutorial yang lain, monggo silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti apabila dirasa bermanfaat tutorial kali ini, teman-teman bisa share supaya kita bisa bersama-sama belajar, kita tahu bersama-sama, kita mengerti bersama-sama. Oke. Baik teman-teman ya, ini saja dulu ya, nanti kita sambung-sambung lagi, ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.